Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Mora Sayang. Yeay. Akhirnya kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Dan saya itu sudah lama sekali tidak membahas konten informasi ya teman-teman, atau tidak membuat konten informasi, dan hari ini saya akan membuatkan konten informasi karena menurut saya itu ini tuh sangat penting, dan inilah yang kita tunggu-tunggu gitu ya bagi kita semua para pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada, termasuk saya juga ya teman-teman ya. Dan ini tuh info terpenting dan terbarunya itu adalah tentang pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia atau paketan ya teman-teman ya. Dan seperti yang kalian ketahui sendiri ya, beberapa waktu yang lalu itu kan kiriman barang milik PMI atau paketan punya PMI itu kan sempat numpuk tuh di gudang ya, dan belum dikirim ke tempat pemiliknya atau ke tempat penerimanya gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya kita semua itu sangat takut dan khawatir ya kan, takutnya itu gimana-gimana dan kenapa sih begitu ya kan. Bahkan saya sendiri juga berpikiran seperti itu, karena saya sendiri juga sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu pengen maketin barang atau pengen kirim barang, karena kebetulan saya sendiri juga kontraknya sudah mau habis ya, beberapa bulan lagi dan sangat mepet. Tapi waktu itu karena saya lihat berita yang berseliweran itu tidak nyaman gitu ya, kayaknya itu ribet banget gitu ya, kok begini sih, terus kenapa barang masih numpuk di gudang nggak dikirim ke rumah kita masing-masing gitu ya kan. Jadi saya itu stop dulu gitu ya teman-teman, pikir saya itu nanti sajalah nunggu peraturannya normal kembali seperti dulu gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang pas saya scroll beranda itu, aku tuh menemukan postingannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Facebook ya teman-teman ya. Tentunya kalian juga bisa lihat sendiri dong ya. Dan di sana itu ada berita terbaru tentang barang kiriman atau barang paketan milik PMI dari luar negeri ke Indonesia. Dan ini tuh benar-benar sangat membuat kita senang tentunya ya, atau bahagia ya teman-teman. Dan ini tuh yang sangat kita tunggu-tunggu. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya, silahkan disimak videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian lihat ya, aku tuh punya 3 koper barang ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bukan barang baru sih ya, barang bekas, apa sih, kayak pakaian bekas gitu ya, pakaian bekas anak majikan itu kan masih bagus-bagus banget. Pikir aku tuh gini loh ya teman-teman ya, dibuang juga sayang iya kan, di sini mau ngasih juga mau ngasih ke siapa, karena di sini tuh orangnya itu kan mayoritasnya itu kan orang kaya gitu atau orang punya lah. Jadi ya kita juga yang mau ngasihnya tuh malu gitu, mau ngasih ke siapa ya kan. Paling enggak ya biasanya aku buang gitu di tempat pembuangan baju gitu loh ya teman-teman, dan nanti itu akan dikirim ke negara yang membutuhkan, entah itu kayak semacam di Indonesia itu di mana gitu, atau di Palestina atau di manalah gitu, atau negara-negara lainnya gitu ya kan. Nah terus aku tuh ya tak pilih-pilihin gitu, yang bagus-bagus juga aku simpen buat saya sendiri, nanti mau dikirim ke Indonesia gitu daripada dibuang ya kan, sayang. Terus kebetulan saya juga mau pulang ke Indonesia, jadi nanti sebagian aku bawa pulang gitu ya kan. Terus nanti saya bagi-bagikan ke ponakan atau ke siapapun yang membutuhkan dan ukurannya pas. Kan sayang daripada kita beli yang baru itu kan mahal gitu ya. Di sini misalkan satu setel berapa ratus dolar ya kan, kalau ini kan gratis. Dan bajunya juga ya bagus-bagus lah, bermerek gitu ya kan, kalau bekasnya anak majikan itu. Dan kalian juga tahu sendiri ya, pokoknya sayang lah daripada dibuang ya kan. Nah sekarang kita bahas untuk barang paketan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin paket barang itu sekarang sudah bisa ya, jadi sudah normal kembali. Silahkan kalau yang mau paket, dan kalau mau kirim barang silahkan kirim. Jadi kita itu ada jatahnya ya teman-teman ya. Kita untuk para pekerja migran Indonesia itu diberi jatah 3 kali pengiriman barang dalam 1 tahun, dan nilainya itu 500 USD. Jadi 3 kali itu 1.500 USD ya teman-teman ya. Jadi kalau lebih dari itu tetap nanti akan dikenakan pajak, paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Misalkan lebih dari 3 kali dalam setahun mengirim barang, itu kalian akan dikenakan pajak, karena memang jatahnya kita itu kan 3 kali dalam setahun, dan itu hanya dibebaskan 1.500 US dollar, atau dalam satu kiriman itu misalkan 500 USD, 500 USD, 500 USD. Jadi seperti itu 3 kali ya teman-teman ya. Jadi kalau 4 kali ya tetap dikenakan bea masuk. Teman-teman saya bacakan dulu ya, ini tuh biar kalian jangan apa ya, Kak Amora ini
bohong atau gimana sih gitu ya kan. Saya itu nggak mau dikatakan seperti itu ya, soalnya aku juga baca langsung di sini. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri atau cek saja di fanspage-nya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya teman-teman, atau di postingannya Uya Kuya juga ada tuh ya. Di situ ada Miss Yuni dan Uya Kuya dan satu lagi menteri apa itu ya, lupa saya ya, pokoknya dilihat di sini ya. Nah di sini itu kan Jakarta 12 bulan 12 ya, tanggal 12 bulan 12 2023. Berikan kemudahan pengiriman barang dari luar negeri impor milik pekerja migran Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenken ya teman-teman ya, terbitkan peraturan terbaru melalui PMK nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia, diundangkan pada tanggal 11 Desember 2023. Peraturan ini membuat beberapa hal pokok seperti ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman, barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer, genggam, dan tablet dalam kurung HKT ya teman-teman ya, serta barang pindahan. Kemenken juga mendorong dan bersinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk memberikan relaksasi ketentuan larangan dan pembatasan atas impor barang kiriman. Nah, dan selanjutnya saya bacakan yang terpenting-pentingnya saja ya teman-teman ya. Di sini tuh berbeda dari sebelumnya. Saat ini pembebasan bea masuk akan diberikan terhadap barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500 dengan catatan pengiriman barang dilakukan maksimal 3 kali dalam 1 tahun ya teman-teman ya, untuk pekerja yang terdaftar pada BP2MI only ya, dan maksimal 1 kali untuk pekerja selain terdaftar pada BP2MI. Jika nilai barang lebih dari 500 US dollar akan dikenakan bea masuk atas selisihnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, paham banget kan. Nah dan yang selanjutnya ini adalah untuk barang pindahan akan diberikan pembebasan bea masuk dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai impor barang pindahan. Jadi seperti itu. Barang pindahan itu maksudnya apa sih Kak? Jadi barang pindahan itu maksudnya gini loh ya teman-teman. Kita kan misalkan contohnya ini, saya kan kerja sudah 8 tahun di Hong Kong ya, dan saya ada rencana untuk tidak kembali lagi ke Hong Kong atau pensiun ya. Jadi otomatis itu kan barangnya banyak sekali dan saya mau bawa gitu, saya mau pindahin ke Indonesia ya kan. Nah itulah namanya barang pindahan ya teman-teman, dan kita tidak balik lagi ke Hong Kong atau tidak kerja lagi ke Hong Kong. Jadi seperti itu. Sekarang kalian sudah bisa mengirimkan paket atau mengirim barang kalian dari luar negeri ya. Jadi sudah aman kembali dan sudah normal kembali, dan peraturan tersebut itu sudah langsung diberlakukan ya. Jadi kalau kalian tidak percaya dan belum paham benar apakah benar atau enggaknya ini tuh benar ya teman-teman, silahkan bisa cek juga videonya di videonya Uya Kuya ya teman-teman, aku sudah lihat soalnya ya. Dan insya Allah saya sendiri juga mau kirim barang ya teman-teman. Sebetulnya sih saya itu sudah lama di sini itu hanya beberapa kali yang mengirim barang itu dulu banget ya, mungkin 1 kali kalau nggak salah ya. Aku tuh 8 tahun di sini tuh entah 1 kali atau 2 kali pokoknya ya, kalau nggak salah sih 2 kali ya teman-teman. Iya 2 kali aku tuh. Terus yang sekarang itu saya tuh pengen ngirim lagi, cuma nanti ya, jadi nanti aku kemas-kemas dulu dan saya ambil dulu itu kardusnya gitu. Untuk sekarang sih aku baru masukin di tas koper saja, dan yang ini yang 2 koper ini nanti saya mau bawa ke Indonesia. Jadi nanti kalau saya pulang gitu ya teman-teman ya, aku juga sudah biasa bawa koper yang Hello Kitty itu karena ini kopernya sangat nyaman dan enak ya, ukurannya juga pas, jadi ya enak saja, enteng gitu ya teman-teman ya. Jadi pasti aku bawa koper yang itu gitu loh ya. Dan untuk yang lainnya mungkin yang sudah jelek-jelek atau gimana ya saya buangin saja. Sepatu yang sudah jelek ya saya buang, walaupun nggak jelek-jelek amat, tapi saya juga bingung mau ngasihnya ke siapa, ya sudahlah saya buang saja gitu ya kan, biar nggak terlalu banyak
Toh di sini juga sepatu itu murah sebetulnya ya, $100 saja sudah dapat sepatu bagus di Hong Kong itu. Oke ya teman-teman ya, jadi sampai di sini dulu videonya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. And bye bye, see you on next video. Nah ini juga aku tuh pernah baca di postingan di grup PMI Hong Kong itu ya, biasa ya teman-teman ya. Pokoknya ada yang share ini surat keterangan barang pindahan gitu ya, khusus untuk pemohon yang benar-benar akan pulang ke Indonesia selamanya. Jadi bukan pulang cuti ya teman-teman ya, udah pensiun dan gak akan kembali lagi ke Hong Kong gitu ya teman-teman, dan menetap di Indonesia. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan surat pindahannya ya, kalian harus datang ke KJRI Hong Kong atau dimanapun ya teman-teman ya. Misalkan kalian di Saudi ya di KJRI Saudi gitu, atau yang di Malaysia ya di Malaysia, dan Singapura, Taiwan, atau pokoknya disesuaikan saja ya teman-teman. Di sini tuh dokumen yang diperlukan tentunya itu ya harus tiket satu jalan ya teman-teman, karena memang kita itu kan mau pulang selamanya. Jadi kalau PP itu cuti, berarti kita akan balik lagi ke Hong Kong. Kalau seperti itu berarti tidak bisa ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya adalah surat dari majikan yang menyatakan telah selesai bekerja di Hong Kong. Selanjutnya itu seperti biasa ya, fotokopi paspor dan Hong Kong ID card ya, KTP Hong Kong ya. Terus fotokopi kontrak kerja juga, dan daftar barang yang akan dikirim atau dibawa melalui pesawat. Bukti pengiriman barang dari ekspedisi dan surat diurus 2 minggu sebelum kepulangan ke Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jika masih ada yang belum paham atau apa, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa tanya langsung loh ke fanspage-nya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi nanti di sana juga misalnya kita inbox tanya sesuatu ya pasti akan dijawab ya teman-teman ya, jangan takut pokoknya ya. Saya juga sudah melihat langsung di fanspage-nya Direktorat Jenderal dan Bea Cukai, dan ada juga ini kuya-kuya, videonya kuya-kuya itu lewat gitu ya. Nah ini aku liatin ya guys videonya ya, aku juga pas buka YouTube gitu langsung nongol itu ya videonya Uya Kuya ya teman-teman ya, dan aku langsung menyimaknya gitu ya. Sekarang kita bersama Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Menteri Perdagangan. Silakan disimak ya teman-teman. Pak, ini kita akan berbicara dan ada satu pertanyaan yang mungkin jadi keluh kesah dari para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, dengan senang hati silakan. Siap. Kalau ada pertanyaan, ada keluhan, apalagi dari saudara Di luar negeri. Iya. mereka adalah pahlawan-pahlawan Indonesia. Betul. Mereka adalah pahlawan-pahlawan merah putih. Oleh karena itu kita berjuang, tidak boleh selama ini dipersulit. Kita ingin agar semua yang menyangkut pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang merah putih tenaga kerja kita di luar negeri untuk dipermudah. Itulah yang kita lakukan. Siap. 1-2 bulan ini memang perlu proses. Oke Pak. Nah sebelum kita lanjut, kita akan ngobrol dulu video call dengan Miss Yuni dari Hong Kong, yang juga jadi ibunya para TKW Hong Kong yang berkeluh kesah. Halo. Miss Yuni. Iya, siap. Ya, kita bersama Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Perdagangan. Iya, Ya, ini Miss Yuni, apa kabar? Halo, Bapak. Saya Iya, Yuni. Miss Yuni. Ya, memang saya semenjak jadi Menteri Perdagangan, kita yang selama ini para pejuang-pejuang merah putih, pejuang-pejuang kita yang bekerja di luar negeri, kalau masuk barang susah di bandara, kirim uang susah, apa-apa susah, saya paham betul, mengerti betul. Oleh karena itu begitu saya jadi Menteri Perdagangan, kita ingin merubah itu. Semua kita ingin yang menyangkut tenaga kerja dipermudah. Nah memang perlu proses Miss Yuni ya. Iya, Karena Bapak. ini menyangkut ada menteri lain, ada harus sidang kabinet dulu dipimpin presiden, sudah putus Iya, Bapak. namanya rapat terbatas, kemudian ada Menteri Kumham, ada Dirjen Bea Cukai, ada Menteri Perekonomian, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Kementerian Perindustrian. Jadi banyak sekali yang kita harus selesaikan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu,
Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai semua surat-suratnya, sudah saya teken. Ini saya tiap hari ini udah jadi. Tiap hari saya ditunggu, diteror sama Uya-Kuya. Tiap hari ditanya. Karena kata Uya dia dimarahi teman-temannya. Jadi tiap hari sehingga ini biasanya untuk menyelesaikan peraturan menteri itu 1 tahun. Ini kita kejar cuma 1,5 bulan Miss Yuni. 1 bulan setengah sudah jadi. Dan biasanya berlakunya itu 3 bulan mendatang. Tapi khusus untuk tenaga kerja imigran, barang-barang yang dikirim langsung berlaku hari ini, berlaku ini sekarang. Sudah. Jadi sampaikan salam pada teman-teman, ya perjuangannya teman-teman dan Uya-Kuya. Alhamdulillah sudah berhasil dan sukses. Saya ucapkan terima kasih. Dan memang ini kewajiban kita, kewajiban Menteri Perdagangan.